Halo warga bijaksana bijak sini. Apakah agama Buddha itu percaya dengan Tuhan? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama Buddha itu percaya dengan Tuhan, apa Tuhan agama Buddha? Apa sebutan Tuhan dalam agama Buddha? Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan agama Buddha itu nggak terlalu percaya dengan Tuhan, agama Buddha itu tidak terlalu fokus dengan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Lalu, apakah agama Buddha itu sama dengan agnostik gitu? Beragama tapi tidak mementingkan yang namanya Tuhan, mau Tuhan ada, mau nggak ada Tuhan, yang nggak jadi masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama Buddha seperti itu? Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan agama Buddha itu kan fokus dengan yang namanya kebaikan-kebaikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Buddha itu fokus pada kebaikan-kebaikan gitu ya, budi pekerti, dan lain sebagainya? Kenapa berbeda dengan agama Samawi? Kalau saya perhatikan agama Samawi itu ya nggak semuanya tapi ya agama Samawi itu kan lebih fokus pada ritual-ritual kalau saya perhatikan. Sementara agama Buddha itu kan nggak terlalu fokus dengan ritual-ritual. Kenapa agama Buddha itu nggak terlalu fokus dengan ritual-ritual? Ya, kenapa agama seperti agama Hindu sangat-sangat ritualistik? Kalau saya perhatikan ya seperti Hindu Bali misalnya, ya kemudian agama mayoritas di Konoha juga seperti itu ya. Agama Kristen nggak terlalu ya, tapi kalau Ortodoks ya Katolik juga sebenarnya lumayan banyak ritual-ritualnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa agama Buddha ini tidak terlalu mementingkan yang namanya ritual-ritual? Kemudian apa hubungan antara agama Buddha dengan agama Hindu? Apakah agama Buddha ini turunan daripada agama Hindu? Apakah agama Buddha ini sebenarnya sinkronitas daripada agama Hindu? Ya. Kemudian, kenapa ada istilah agama Budi di Nusantara? Apakah agama Budi ini bersumber daripada agama Buddha itu sendiri? Kenapa orang-orang Buddha itu kalau beribadah itu selalu menggunakan baju warna orange gitu ya, seperti biku atau biksu misalnya, kemudian kepalanya dipelontosin, dibotakin, dan lain sebagainya. Apa tujuan yang sebenarnya? Emang kalau kepala kita botak atau dipelontosin itu ada hubungannya dengan agama gitu? Kenapa harus dibotakin gitu, dipelontosin gitu? Apakah ini ada korelasinya? Kemudian kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa orang Buddha itu nggak percaya Tuhan, kalau misalnya ya, misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan nggak terlalu fokus dengan Tuhan dan sebagainya. Lalu, apakah agama Buddha itu layak disebut agama? Kalau agama itu tidak percaya dengan Tuhan, apakah layak disebut dengan agama? Apakah hanya filosofi? Kenapa tidak disebut dengan filosofi Buddha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar, saya akan kuliti di video ini. Sebelum kita bahas kenapa agama Buddha itu tidak percaya banget gitu ya, maksudnya tidak terlalu fokus dengan yang namanya Tuhan, kita akan mendefinisikan dulu apa itu pengertian daripada Tuhan. Apa sih definisi daripada Tuhan itu sendiri? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Apa definisi Tuhan? Apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Menurut keyakinan saya, Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena Tuhan itu kan abstrak gitu ya, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video untuk tidak percaya Tuhan ya. Saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya. Tapi secara ilmiah ya, ini kita bahas dari secara ilmiah ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu tidak bisa didefinisikan. Sama halnya dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Nggak bisa. Jadi kalau kita tanya ke 1.000 orang apa itu Tuhan, maka akan ada jawaban 1.000 jawaban, guys. Ada yang mengatakan Tuhan itu superpower, ada yang mengatakan Tuhan itu raksasa, ada yang mengatakan Tuhan itu berewokan, ada yang mengatakan Tuhan itu ganteng, ada yang mengatakan Tuhan itu mirip seperti orang Arab, seperti orang Israel, ya seperti orang Amerika, ada yang mengatakan mirip seperti orang India, dan sebagainya, macam-macam. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa didefinisikan, ya biasanya macam-macam ya jawabannya. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan Tuhan dan agama ya. Bukan seperti itu konsepnya ya. Saya hanya mengajak yang nonton video untuk berpikir rasional ya. Jadi itulah alasannya kenapa Buddha itu, menurut keyakinan saya, kenapa Buddha itu tidak terlalu fokus yang namanya mengurusi Tuhan gitu. Kenapa? Ya karena nggak ada ujungnya gitu. Kalau kita mendefinisikan Tuhan juga nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya kita menjangkau Tuhan itu juga nggak bisa gitu ya.
nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, pola pikir daripada orang Buddha itu sudah lebih maju selangkah daripada umat lain kalau saya perhatikan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam agama Buddha itu kan ada prinsip yang mengatakan nggak terlalu ada istilah dakwah gitu ya, nggak terlalu fokus dakwah gitu ya. Ya kalau misalnya lu mau masuk agama Buddha, jangan terlalu buru-buru gitu ya, pelajari dulu deh gitu ya. Jadi nggak ada istilah kalau lu masuk ke agama kita, lu pasti masuk surga, nggak ada istilah seperti itu ya. Nggak ada jaminan seperti itu ya. Jadi nggak terlalu mudah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya diuji gitu ya. Berkali-kali diuji. Bahkan pemuka agama Buddha juga kalau saya perhatikan berkali-kali diuji ya. Ada tesnya gitu ya. Meninggalkan dunia ya benar-benar meninggalkan dunia gitu ya. Walaupun ya di Myanmar ada juga ya, saya harus mengakui ada juga biksu yang nakal ya, yang kurang bermoral dan sebagainya. Saya harus mengakui itu, tapi permasalahannya ya kalau saya perhatikan 90% biksu atau biku itu ya rata-rata bisa dipercaya kalau saya perhatikan. Karena apa? Karena mereka disaring gitu. Bukan kaleng-kaleng guys, kalau menjadi pemuka agama itu misalnya jadi biksu ya atau biku misalnya, ya harus meninggalkan dunia, nggak boleh jadi kaya raya, nggak boleh jadi kaya raya, ya harus miskin. Sama seperti pastor, pastor juga seperti itu kan, nggak digaji gitu ya, ya harus benar-benar melayani gitu, nggak boleh ngasal gitu jadi pemuka agama. Makanya di Konoha itu berkali-kali saya mengatakan, pemuka agama di Konoha itu harusnya dikasih standar gitu, standarisasi gitu. Ya, supaya apa? Supaya ada semacam tesnya gitu ya. Jadi misalnya nih seorang pemuka agama, dia belum layak jadi pemuka agama, misalnya karakternya nggak bagus, ya masih suka ngomong jorok, ya. Kalau misalnya jadi pemuka agama kan dia kan mempermalukan agama itu sendiri kan. Yang rugi apa? Yang rugi yang punya agama itu sendiri kan. Kalau Buddha nggak seperti itu guys ya. Buddha itu kalau saya perhatikan itu ya, walaupun ada juga biksu yang nakal ya, yang bermasalah, yang seperti yang baru-baru ini viral ya, yang berhubungan dengan file Epstein ya, Dalai Lama ya. Dalai Lama itu diduga ada hubungannya dengan Epstein. Ya, saya juga tidak menjalani semuanya. Artinya saya tidak membanggakan Buddha di sini, tapi kalau saya perhatikan itu Buddha itu sangat-sangat sangat luar biasa ya. Ada semacam tes gitu ya. Ada semacam uh, apa namanya? Tes. Semacam saringan gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak bermoral, yang tidak orang-orang yang tidak bermoral ya, orang-orang yang tidak serius ya mendalami agama, tidak mau meninggalkan dunia, yang pengen hura-hura ya, yang pengen mobil mewah ya, rumah gedong lain sebagainya, jadi pemuka agama enggak ya, enggak mau. Orang-orang Buddha nggak mau seperti itu ya. Sama seperti agama Hindu juga seperti itu, agama Kristen juga seperti itu kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya, pendeta kalau saya perhatikan sekarang ini ada juga yang mata duitan ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Tapi kalau pastor ya benar-benar melayani gitu ya. Katolik itu sangat-sangat ini guys ya, sangat concern dengan yang namanya pelayanan gitu ya. Bahkan pastor itu nggak digaji, kemudian suster juga nggak digaji gitu. Ya mereka nggak pernah ngasih duit ke orang tuanya gitu. Karena apa? Karena mereka pure gitu melayani masyarakat gitu, melayani umat gitu ya. Mereka meninggalkan yang namanya duniawi ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya, siapa tahu ada yang beragama Buddha ya, kalau penjelasan saya salah-salah ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya seputar agama Buddha seperti itu guys ya. Mereka tidak mementingkan yang namanya Tuhan ya. Bukan berarti mereka, maksudnya gini guys, bukan berarti mereka tidak peduli ya, tapi mereka lebih fokus tentang yang namanya kebaikan. Jadi ini sangat luar biasa ya. Harusnya seperti itu ya. Harusnya ya kita dalam bertindak gitu ya, pemuka-pemuka agama itu ya harus seperti itu ya. Nggak boleh memikirkan yang namanya dunia gitu ya. Harus fokus
ya melayani, fokus ya bekerja gitu ya. Tapi di Konoha kan ada prinsip yang mengatakan kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. No, konsepnya bukan gitu guys. Kalau kita mengejar akhirat dunia akan mengikuti, enggak gitu guys. Harus benar-benar dipisah, ya kan? Kenapa? Karena ya namanya manusia kan. Kalau misalnya nih ya ada seseorang pemuka agama, kalau dia mau ceramah itu harus dikasih duit, ya kan terbiasa gitu ya. Emang ada pemuka agama di Konoha itu yang nggak dikasih duit? Nggak ada kan, rata-rata harus dikasih duit dong. Ya bayarannya berapa ratusan juta gitu ya. Makanya berlomba-lomba jadi pemuka agama. Pemuka agama di Konoha itu punya strata yang sangat tinggi guys ya, kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan di dalam agama Buddha itu juga nggak ada istilah konsep dakwah gitu ya. Kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya mereka itu menyebarkan agama itu nggak ada kepentingan gitu ya. Mereka menyebarkan agama itu dari apa? Dari tindakan, dari kelakuan gitu ya. Cuman permasalahannya ya dalam agama Buddha itu mereka nggak terlalu mementingkan yang namanya sorga ya. Yang paling utama itu menurut agama Buddha itu bukan sorga ya. Yang paling utama itu nirvana ya, kemudian moksha gitu ya, bukan surga ya. Surga itu kan nggak terlalu menarik ya bagi orang Buddha ya. Jadi ada level yang lebih tinggi daripada surga seperti nirvana, kemudian moksha gitu ya. Moksha itu kan stop dengan yang namanya sirkulasi gitu ya atau perputarannya. Ya, karena dalam agama Buddha itu kan mereka percaya dengan yang namanya reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu bisa hidup kembali ya dengan nyawa yang sudah meninggal terus hidup lagi terus berputar-putar reinkarnasi gitu ya. Itu namanya reinkarnasi. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan kok nggak masuk akal ya, ya sejak kapan agama itu masuk akal? Agama kan nggak ada yang masuk akal guys. Jadi kalau kita mau masukkan agama itu salah kamar. Agama itu kan keyakinan, agama Buddha juga kan gitu, keyakinan. Namanya keyakinan ya kita yakinin aja gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan agama Buddha itu yang paling logis ya, yang maksudnya bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk beragama Buddha ya, paling logis gitu ya, yang paling masuk akal di zaman sekarang ini ya. Karena apa? Karena bisa diterima dengan akal sehat gitu, sangat-sangat mudah diterima dengan kondisi zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan banyak masalah ya. Bahkan banyak orang menganut yang namanya Stoa gitu ya. Stoa itu kan agak mirip-mirip seperti filosofi Buddha ya. Jadi menurut keyakinan saya agama Buddha ini tidak layak disebut sebagai agama, tapi sebagai filosofi ya, filosofi Buddha ya. Filosofi Siddhartha Gautama ya. Sama seperti agama Kristen. Agama Kristen juga ada yang mengatakan bahwa agama Kristen itu bukan agama ya. Itu semacam jalan hidup ya, the way of life, Kristiani ya. Mengikuti Yesus gitu ya. Sama seperti itu guys ya. Jadi definisi agama itu kan berbeda-beda ya, tergantung sudut pandangnya, tergantung lingkungan gitu ya. Ini dipengaruhi lingkungan juga guys ya. Menurut kalian gimana? Ya, coba tulis komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini, salam rasional.